Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alivia Nashwa Amira dengan NPM 21082600006. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang neonatal resuscitation and respiratory emergency in pediatric. Oke. Yang pertama kita akan membahas yaitu resusitasi neonatus. Nah, pada resusitasi neonatus ini ada yang disebut dengan golden minute, yaitu 60 detik pertama di mana kita tuh harus melakukan langkah awal, reevaluasi, dan memulai ventilasi bila perlu. Nah, 60 detik pertama ini sangat penting bagi neonatus sehingga disebut golden minute. Nah, tahap terpenting untuk keberhasilan resusitasi bayi yang baru lahir itu keputusan lanjutan langkah awal ditentukan dengan penilaian secara bersamaan. Nah, dengan kita memulai evaluasi dan mulai ventilasi bila perlu, kita tuh harus menilai pernapasannya, apakah terjadi distress seperti apnea, gasping, atau usaha napas. Usaha napasnya itu baik atau terlihat kesulitan. Kemudian kita nilai juga denyut jantungnya, yaitu dia di bawah 100 kali per menit atau di bawah atau di atas 100 kali per menit. Nah, gawat napas pada neonatus itu dia paling sering terjadi, terutama pada bayi prematur. Pada data Rediscus 2007, dua penyebab kematian neonatus yang pada hari 0 sampai 6 hari di Indonesia terbanyak itu asfiksia, yaitu 37%, dan prematuritas, yaitu 34%. Kemudian, pada saat bayi baru lahir itu terjadi perubahan-perubahan fisiologi yang disebut juga masa transisi. Nah, pada saat masa transisi itu yaitu dari bayi itu masih di dalam cairan amnion sampai dia lahir ke dunia. Nah, perubahan yang terjadi itu tentu pada pernapasan dan sirkulasi itu dia perubahannya terjadi dalam waktu detik, yaitu langsung setelah bayi itu lahir. Kemudian perubahan pada gula darah dan suhu itu akan berubah pada waktu menit. Kemudian transisi pada ginjal dan gastrointestinal itu akan terjadi dalam waktu jam hingga hari. Nah, ini adalah transisi pada bayi yang baru lahir, yaitu di mana paru-parunya penuh dengan cairan hingga penuh dengan udara. Nah, fase transisi pada sistem pernapasan ini yaitu kan awalnya alveoli si bayi itu dia terdapat cairan. Nah, kemudian saat terjadi napas pertamanya, cairan tadi akan diserap oleh jaringan paru-paru dan digantikan oleh udara. O2 berdifusi ke pembuluh darah sekeliling alveoli. Nah, inilah yang disebut dengan transisi pernapasan. Nah, pada saat kelahiran itu, bayi perlu didampingi oleh seseorang atau tim ahli resusitasi. Kemudian 10% dari bayi baru lahir butuh intervensi tingkat bag atau mask ventilation untuk dapat bernapas saat lahir, dibantu dengan bag atau mask ventilation. Tapi 1%-nya itu butuh intubasi sampai bantuan obat-obatan. Nah, adaptasi pernapasan dan sirkulasi ini tidak semua bayi dapat melewati fase transisi dengan baik, sehingga perlu butuh lingkungan optimal dan bahkan sebagian dari neonatus tersebut butuh bantuan resusitasi. Nah, perjalanan ke dunia yaitu saat lahir bayi tersebut mengalami adaptasi, dan kalau transisinya ini berhasil maka akan dilakukan inisiasi menyusui dini, kemudian akan dilakukan rawat gabung. Nah, kalau adaptasi tadi gagal akan dilakukan resusitasi. Kalau kondisi bayinya sudah stabil maka akan ditransport ke NICU atau SCN. Nah, untuk mengupayakan agar bayi ini bisa stable, sama seperti kasus emergency yang lainnya, yaitu airway, breathing, circulation, dan juga obat-obatan atau drugs. Nah, ini alur resusitasi neonatus dari IDAI 2022. Nanti lebih lengkapnya akan dijelaskan di akhir. Kemudian pada respiratory emergency itu dia ada beberapa jenis kasus. Yang 90% kasus itu bayi bugar dan dia langsung dilakukan inisiasi menyusui dini. Kalau bayi itu dia
terlihat sesak atau merintih yang terjadi pada 9% kasus, maka dia langsung dilakukan CPAP setelah resusitasi. Kemudian pada 1% kasus itu terjadi apnea, maka dilakukan VTP. Nah, ini ada banyak sekali faktor risiko yang mempengaruhi untuk seorang janin atau bayi itu dilakukan resusitasi. Nah, ada mulai dari faktor ibu, faktor janin, dan faktor intrapartum. Nah, beberapa di antaranya itu misalnya ketuban pecah dini, perdarahan pada trimester 2 dan 3, hipertensi dalam kehamilan, penyalahgunaan obat. Kemudian ada juga konsumsi obat seperti litium, magnesium, penghambat adregenik, narkotika. Kemudian ada juga kondisi klinis seperti diabetes mellitus, penyakit kronik anemia, PJB, selanotik, kemudian demam dan intoksikasi dan lain-lain. Pada faktor janin itu bisa karena kehamilan multiple, prematur, terutama usia gestasi di bawah 35 minggu, postmatur, usia gestasi di atas 41 minggu, kemudian besar masa kehamilan, kemudian pertumbuhan janin terhambat, penyakit hemolitik aloiminum, dan lain-lain. Kalau dari faktor intrapartum itu bisa karena pola denyut jantung janin yang meragukan pada si tinggi, kemudian presentasi abnormal, prolaps dari pusat, persalinan kata 2 memanjang, persalinan yang sangat cepat, perdarahan antepartum, dan lain-lain. Nah, tim resusitasi neonatus ini dia harus memiliki komunikasi yang efektif dan juga pembagian tugas yang jelas. Itu dia untuk mengurangi kesalahan dalam resusitasi. Kemudian perlu diketahui juga maternal information dan juga baby information. Dari ibunya kita perlu tahu riwayat kehamilan sebelumnya, USG antenatalnya hasilnya bagaimana, riwayat penyulit dalam antenatal, risiko infeksi kehamilan, dan juga riwayat obat yang dikonsumsi ibu. Nah, kalau untuk bayinya kita perlu tahu taksiran usia gestasi, jumlah bayi, high risk neonat, mana yang perlu diresusitasi, kemudian ketuban hijau kental, variasi dari denyut dan jantung nadi, dan juga kelainan kongenital. Nah, kita perlu mengetahui informasi semua itu. Nah, kemudian pada anggota tim resusitasi ini tidak bisa dilakukan sendiri, minimal itu dilakukan oleh 3 orang, karena airway circulation-nya itu dia dilakukan secara bersamaan. Airway breathing circulation dan juga drugs equipment-nya itu harus dilakukan secara bersamaan, sehingga minimal itu dilakukan oleh 3 orang. Nah, penolong pertama, kapten atau pemimpin jalannya resusitasi itu dia biasanya di atas kepala bayi. Dia yang menahan posisi kepala bayi untuk mempertahankan airway dan breathing-nya. Kemudian, dia juga harus memiliki kompetensi dan pengetahuan resusitasi yang paling tinggi dan lengkap, sehingga dia itu dapat menginstruksikan tugas kepada anggota tim lainnya. Tanggung jawab utamanya itu tadi ventilasi, airway, dan breathing. Penolong keduanya itu asisten sirkulasi. Nah, posisinya di kiri bayi, boleh bertukar posisi antara penolong kedua dan ketiga. Namun catatannya itu fungsinya tidak boleh timpang tindih. Nah, tanggung jawabnya itu pada sirkulasi bayi. Mendengarkan laju denyut jantung bayi, mengatur kebutuhan tekanan inspirasi positif dan fraksi oksigen, memberikan kompresi jantung, memasang kateter umbilikal juga untuk resusitasi cairan. Kemudian penolong ketiga yaitu asisten peralatan dan obat, posisi di sisi kanan bayi. Nah, tanggung jawabnya itu menyalakan tombol pencatat waktu, memasang monitor saturasi, monitor suhu, menyiapkan peralatan suction, dan persiapan obat dan alat-alat lainnya. Nah, kemudian ada checklist untuk persiapan pra-resusitasi. Nah, tim penolongnya itu kalau untuk risiko sangat tinggi, 1 konsulen neonatologi, 1 perawat, dan 1 bidan. Kalau risiko sedang atau tinggi, 1 dokter spesialis anak, 1 perawat, 1 bidan. Kemudian kalau kehamilan multiple itu dia 2 kali dari tim tersebut. Kemudian termoregulasi untuk bidan itu kita harus mempertahankan suhu ruangan 24-26 Celcius. Kemudian perlu topi bayi, kain bedong hangat 3 lapis, untuk bayi di bawah 1000 gram. Kalau bayi di bawah 1500 gram itu diperlukan plastik. Bila suhu ruangan 24 Celcius maka plastik dapat digunakan untuk bayi 1500 gram. Infant warmer dinyalakan dengan suhu 37 derajat Celcius. Nah, selain itu alat-alat ini tuh disiapkan di atas meja mayo yang sudah dialasi dengan kain steril. Nah,
dan juga alat-alat ini ditutup dengan kain steril. Nah, mulai ada respiratory, suction catheter, laryngoskop, aspirator mekonium, sungkup, self-inflating bag atau ambu bag untuk neonatus, PEEP valve dan konektornya, tabung oksigen terisi penuh, tipis resusitator, pulse oximeter portable, stilet berbagai ukuran, magil, gunting, plaster untuk fiksasi ETT, self-inflating bag, dan juga ETT lengkap ukuran tersebut. Nah, kemudian perlu juga untuk sirkulasi dan obat-obatannya yaitu NGT, set infus, PUID, NaCl 0,9%, D10%, dan juga dopamin ampul. Sama yaitu disiapkan di atas meja mayo, dialasi kain steril dan juga ditutup kain steril. Nah, ini ada beberapa komponen yang ideal dan ada juga penggantinya, modifikasi di fasilitas terbatas karena kan tidak semua tempat memiliki fasilitas yang lengkap. Contohnya misalnya di rumah sakit tipe C, kemudian ini misalnya pada termoregulasi, infant warmernya itu bisa diganti dengan meja resusitasi di ruangan bersuhu 26 derajat Celcius, diberi lampu 40, 60 sampai 80 watt. Kemudian penghisap suction unit idealnya bisa diganti dengan midwifery suction catheter. Kemudian begitu juga pada sirkulasi dan transportasi lengkapnya bisa kita ganti untuk fasilitas yang terbatas. Ini dia resusitasi neonatus Ikatan Dokter Anak Indonesia pada tahun 2022. Nah, pertama itu tadi kita perlu mengetahui info soal bayi dan ibunya, kita perlu pembagian tim dan juga persiapan alat-alat. Nah, pada saat bayi itu lahir, nyalakan alat penghitung waktu atau APGAR. Nah, bayi itu apakah prematur, apakah pernapasannya reguler, kemudian menangisnya lemah atau tidak, tonus ototnya lemah. Kalau jawabannya tidak, maka bayi itu bisa langsung rawat bersama ibu. Langsung diberikan inisiasi menyusui dini, jaga kehangatan dan juga pantau napas juga. Kemudian kalau jawabannya tadi misalnya bayinya prematur atau pernapasannya irreguler atau menangisnya lemah, tonus ototnya lemah. Nah, langkah awal yang dilakukan itu yaitu hangatkan, posisikan kepala untuk memperbaiki ventilasi jalan napas jika perlu, keringkan dan stimulasi, posisikan kembali. Nah, nilai lagi usaha napas dari si bayi tersebut dan juga nilai lagi LDJ-nya, pasang monitor SpO2 dan reduktasi. Nah, kalau napas spontan dilakukan napasnya sudah baik, kemudian detak jantung oksigennya ini sudah lebih dari 100 kali per menit, maka ada tidak retraksi, merintih atau takipnia. Kalau jawabannya tidak, maka apakah terlihat cyanosis tanpa distres napas atau target SpO2 tidak tercapai. Kalau jawabannya tidak dari semua itu, maka si janin bisa dirawat bersama ibu. Kalau jawabannya iya, maka diberikan oksigen aliran bebas. Bila tidak ada perbaikan, maka dia langsung perawatan pasca resusitasi. Nah, tadi kalau terdapat retraksi, merintih, atau takipnia, dilakukan CPAP. Kemudian kalau dia tetap mengalami retraksi, merintih, atau takipnia, maka dia itu langsung gagal CPAP, dilakukan VTP dan intubasi, baru dilakukan perawatan pasca resusitasi. Nah, misalnya tadi setelah langkah awal dan penilaian usaha dari LDJ, pasang monitor, dan SpO2, memasang monitor SpO2 dan produktasinya ini masih apnea atau megap-megap. Nah, itu langsung dilakukan VTP. Kemudian LDJ-nya ini misalnya 100 kali per menit. Di bawah 100 kali per menit, dilakukanlah VTP efektif. Kalau LDJ-nya ini di bawah 60 kali per menit, maka terus dilakukan LDJ. Kalau tidak membaik juga dia dilakukan LDJ, kemudian VTP kompresi dada.
Kemudian kalau tidak juga membaik,